Ya, hari ini kami mendatangi Polres Jakarta Selatan, yaitu memenuhi panggilan pihak kepolisian, pihak penyidik terkait laporan kami yang telah dilaporkan pada tanggal 6 Oktober ya. 6 Oktober, yaitu adanya dugaan tindak pidana penculikan dan atau perampasan dan atau pengeroyokan. Nah, di sini sudah terterang dalam laporan kami atas kejadian yang menimpa klien kami dengan inisial Pak Alfred dan beserta keluarganya. Di sini ada juga turut serta anak masih di bawah umur, yaitu umur 4 tahun dan 1 tahun lebih. Maka hari ini adalah panggilan pertama dan luar biasa, hari ini cukup cepat. Semua korban yang mengalami dugaan tindak pidana, ada 4 orang dewasa diambil keterangan BAP, berita acara pemeriksaan hari ini. Alhamdulillah semua sudah selesai hari ini, tinggal kita lihat kinerja polisi atau penyidik dalam menangani laporan kami, karena kami melihat ini cukup luar biasa ya perkaranya. Saya melihat seperti mafia ketika kami melihat bukti CCTV yang mana satu keluarga ini, korban ini dipaksa masuk ke mobil terlapor ya, kemudian dibawa ke salah satu hotel di Jakarta. Di situ satu buah keluarga ini disekap selama 2 hari, itu khusus untuk istri dan anak-anak. Ada di situ ART, kemudian anak kecil, dan ada saudara, adik daripada istri pelapor. Itu dilepaskan 3 hari disekap di salah satu hotel di Jakarta. Kemudian pelapor Pak Alfred ini kurang lebih dia disekap itu sekitar 2 minggu. Di situ dibawa jalan ke Bogor. Dan ada 2 kali lah dibawa ke Bogor dengan tangan diborgol, ya, mata ditutup. Ini kan kejadian yang luar biasa, merampas kemerdekaan hak seseorang, yang mana kami meminta kepada pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan untuk segera menindak tegas dan menangkap para pelaku dugaan tidak pidana yang kami telah laporkan di Polres Jakarta Selatan. Itu aja. Mbak, bisa jelasin kronologi kenapa akhirnya kok bisa disekap gitu? Ya, awalnya seperti apa kejadian? Pelapornya siapa gitu? Terlapornya? Terlapornya kami mungkin inisial ya, inisial saja, karena ini kan masih dalam penyidikan proses, ya. Karena kami nggak bisa buka. Ini inisialnya U ya, MU ya, dan kawan-kawan ya, dan kawan-kawannya ya. Awalnya sih ini sebenarnya ada hubungan bisnis yang kemudian dugaan kami mungkin mereka tidak puas sehingga mereka menuduh hal-hal yang sepertinya dugaan kami itu nggak benar ya, tidak benar ya. Kemudian atas dasar ini kerjasama ini, maka mereka melakukan perbuatan artinya perbuatan melawan hukum, yaitu dengan itu tadi menyekap selama 3 hari dan 2 minggu. Nah itu, maka hanya karena hubungan bisnis aja, itu sih. Dan di sini
pelaku itu ada ancaman ingin membunuh, menembak, kemudian itu dia lakukan ada senjata api ya, senpi ya, ada pemukulan terhadap pelapor Pak Alfred secara bersama-sama oleh terlapor dan kawan-kawan. Kemudian perampasan di situ ada 1 unit mobil, kemudian dompet beserta isinya yaitu ada ATM, KTP, paspor. Nah, yang mana ATM ini berisi uang, ya, berisi uang, dan mereka ini mengambil uangnya terlapor, ya, mengambil uangnya pelapor ya, kurang lebih lumayan lah ratusan juta lah di dalam ini ya, di dalam bank tersebut. Yang paling membuat kami sangat khawatir, korban ini diikuti terus, sehingga ada perkataan dari terlapor bahwa kemanapun kamu pergi, saya tahu keberadaan kamu. Nah, bahkan mereka tetap ingin membawa satu keluarga ini, kalau tidak ya sang suami pelapor gitu. Jadi ini di bawah ancaman senjata api ya. Nah, jadi terlapor ini membawa senpi. Nah, ini juga sudah kita sampaikan kepada penyidik dalam BAP hari ini. Terima kasih. Bang Andaris, mungkin bisa dijelaskan lebih ini karena utang piutang atau apa nih Bang Andaris, seperti apa nih jadi terjadinya ini? Bukan hutang piutang di sini, tetapi memang ada pekerjaan kerjasama. Sebenarnya klien kami ini sudah selesai, tapi namanya orang ya memutarbalikkan fakta, dianggap ini belum selesai dan merasa dia dirugikan, dia harus kembalikan apa yang sudah dia bayar. Nah, klien kami nggak mau dong, tidak mau, sehingga mereka melakukan perbuatan pidana ini. Jadi dengan cara-cara premanisme mereka lakukan itu tadi, memaksa, kemudian memukul, menyekap, ada bahasa melecehkan ya terhadap istrinya korbannya, pelapor ya, terhadap istrinya ya. Jadi yang paling menakutkan adalah selfie ini, kamu ada bahasa kamu saya tembak nanti kakinya. Nah, ini jadi dengan apapun bahasa yang dia lakukan, ini korban ini semua trauma. Jadi apapun nanti bahasanya terduga pelaku tindak pidana ini, korban ini mengikut saja. Iya. Untuk apa? Untuk nyawa terselamatkan. Ya, karena ini apapun yang menjadi tekanan para pelaku ini ya, klien kami iya saja. Jadi memberikan semua apa yang dia minta karena tidak ada daya untuk menolong diri sendiri gitu. Ya, karena di bawah ancaman, itu saja. Tadi dari pihak kepolisian setelah menceritakan kasus ini kan berarti kan butuh pengamanan ya. Apakah Polres memberikan jaminan pengamanan ke pelapor karena adanya hal-hal Dugaan pengancaman? Ya, ada pengancaman. Atau sedang lapor ke LPSK, biasanya ada LPSK atau seperti apa nih Mbak? Mungkin rekan kami yang lain ya, karena kami sebenarnya tim kuasa hukum ini dalam mendampingi korban ini cukup banyak, kurang lebih ada 25 kuasa hukum yang mendampingi para korban. Ya, sekalian alasan kenapa sebanyak ini harus ikut terlibat. Ya. Kenapa kami banyak? Mengingat ini kan kejadian sangat mengerikan ya. Mereka ini dibuntuti terus ya, kita nggak tahu pelaku ini akan melakukan tindakan apa, karena ada bahasa ingin membunuh, ada bahasa ingin menembak ya. Jadi kebetulan korban ini adalah anggota daripada Setia Kita Pancasila. Maka dari itu inilah bukti kami sebagai organisasi melindungi ya anggotanya, siapapun yang terkena musibah ini ya, perilaku tidak pidana ya, pengancaman, maka kami akan melindungi dari organisasi dengan semampu kami. Selebihnya kami serahkan kepada pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan, lalu kami akan menyurati LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Nah, kami akan lakukan itu, kami akan surati dan kami akan datangi LPSK. Berarti belum ya? Belum ya? Tapi kami hari ini
Tapi karena di sini ada turut serta anak di bawah umur, maka kami telah mendatangi KPAI tadi siang untuk meminta juga, karena ini menyangkut ada anak. Jadi kami minta apa yang bisa dilakukan KPAI terhadap anak yang turut serta menjadi penyekapan. Jadi korban. Jadi Nah, korban tadi penyekapan. dari Polres sendiri gimana, sudah memberikan jaminan keamanan kepada pelapor? Itu kami yang pasti tahap pertama ini adalah BAP, berita acara pemeriksaan, yang mana nanti akan diproses. Maka kami akan berkoordinasi dan meminta kepada pihak kepolisian pengamanan terhadap korban-korban ini. Itu aja. Jawaban dari pihak kepolisian bagaimana dengan mintanya keamanan, apakah langsung cepat atau masih dalam proses, karena kan ini ancaman-ancaman ini kan tiap hari ya, Ya. bisa juga malam ini, bisa besok. Ya. Terus bagaimana tindakan dari para pengacaranya? Karena hari ini kami sudah 1 harian ya membuat laporan di KPAI, kemudian hari ini BAP udah sampai malam. Besok kami komunikasi, berkoordinasi dengan pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan. Sudah itu lagi ya, Ya. janji udah janji lagi untuk Ya, hadir ya, besok ya. kemarin ya. Tadi dicerca berapa pertanyaan, Pak? Hampir 19 pertanyaan ya. Mungkin dari pengacara yang lain bisa tambahkan, Ya. Daris atau itu? Boleh, terima kasih sebelumnya teman-teman media. Ya, ini terkait kita di sini, ini sangat tidak kita sayangkan ya adanya pelaku di luar sana yang telah mengintimidasi klien kita ya beserta keluarganya, yang sampai saat ini ya mereka berkeliaran di sana, dan kita minta ya dari Polres Jakarta Selatan sendiri untuk segera menindaklanjuti ya terkait permasalahan ini, supaya kenapa proses hukum tetap berjalan ya, perlindungan hukum pada klien kami tetap dijaga dan tetap harus dilindungi, dan kita juga minta ke depannya adalah supaya kasus ini terang benderang. Karena kenapa? Ini akan menjadi perhatian yang sangat luar biasa ya, khususnya rekan-rekan media yang nanti akan segera mengekspos mungkin beritanya nanti ke depan ya, yang mana kita juga nanti ya segera pelaku tersebut ya dapat dihadirkan di Polres Jakarta Selatan untuk ya dimintai pertanggungjawaban terhadap klien kita yang memang sangat ya kita sayangkan. Sampai saat ini dari keluarga klien kita ini ya, baik psikis maupun psikis ya beserta anak sendiri ya, itu sangat ya merasa terluka ya, dan sangat trauma berkepanjangan. Nah, ini kita minta dari Polres Selatan untuk segera memproses ya secepat mungkin, supaya klien kita juga beserta keluarganya juga nyaman di depannya dan tidak dihantu-hantui oleh para pelaku yang ada di sana. Itu saja sih menurut saya. Dan untuk sepengetahuan rekan-rekan media, sampai hari ini korban masih ada di rumahnya atau Ketua Umum Setia Pancasila. Jadi artinya sampai hari ini pun korban belum bisa melakukan aktivitas dengan leluasa, dan sampai karena adanya ancaman. Sebelum ini pun, setelah ancaman yang terjadi kemarin itu sempat mereka mendatangi rumah Ketua Umum Setia Pancasila dan ingin melakukan hal yang kedua, untuk pengambilan paksa. Tetapi kami dari Setia Pancasila, Setia dan Ketua Umum, kami tetap mempunyai prinsip, dan kami sempat berdebat khusus dengan mereka sedikit, dan kami tetap berprinsip bahwa kami tidak akan memberikan saudara Alfred kepada mereka, dikarenakan mereka datang dengan diri mereka sendiri, membawa diri mereka sendiri dengan tidak membawa apapun. Artinya mereka tidak membawa laporan dari kepolisian atau surat penangkapan dari kepolisian. Nah, ini yang tidak mau kami lakukan, sehingga sampai hari ini pun mereka masih berada di rumah Ketua Umum Setia Pancasila Pak Arief semua. Jadi kami minta dengan hormat untuk pihak kepolisian, khususnya Polres Jakarta Selatan, tolong percepat proses ini, karena ini sangat mengganggu kenyamanan kami pun sebagai Setia Pancasila yang melindungi anggota kami maupun korban. Itu saja dari saya. Mungkin ada masukan dari Ketua Hukum Bidang Hukum kami. Baik.
rasa tadi cukup bicara tadi. Sekali satu kali lagi saya minta ya kepolisian segera bergerak cepat, menangkap kalau perlu segera. Karena bukti semua sudah jelas, sudah kita kasih semua di BAP tadi semua. Jadi saya rasa itu cukup. Terima kasih. Beb, tanya apa Beb? Karena ini apa namanya, ini korban adalah bagian dari artis, jadi mungkin ada pendapat dari Ibu Sinta Baby. Semoga ini kasus bisa cepat ditangani polisi, kita serahkan kepada pihak berwajib dan kita tunggu sesegera mungkin. Ya. Mbak Sinta, korban kan wanita Mbak Lilia Kaunang ya, kita dapat infonya. Penyanyi dangdut. Lilia Kaunang ya, yang penyanyi. Nah, Amora. ya menurut Mbak Sinta sendiri, pernah cerita gak Mbak Kaunang cerita ke Mbak Sinta kenapa kok akhirnya dia dilibatkan gitu sama pelaku? Sejauh ini sih enggak. Menurut klien saya, mereka sedang berada di mall itu satu keluarga dan tiba-tiba didatangkan ke kronologinya menurut klien saya. Didatangkan orang-orang yang tidak dikenal, 4 orang, dan berikut ada oknum juga di situ dan dikirim ke tempat parkiran dan dibawa ke salah satu hotel di Jakarta Selatan. Berarti Mbak Konang ini istri dari Pak Alfred. Iya. Nah, itu hubungannya makanya ya ikut juga terlibat ya. Iya. Berikut anaknya yang berusia 1 tahun dan 4 tahun. Oke. Untuk ini Pak S bisa ada mungkin harapannya seperti apa nih Pak? Terkait dengan perlindungan hukum, biasanya setelah ada laporan polisi, maka kuasa hukum itu akan melapor juga kepada LPSK ya, untuk dilindungi. Itu biasanya begitu. Jadi kami surat itu bisa menjadi dasar kami untuk melakukan pelaporan di LPSK. Terima kasih. Oke.